Hah? Kayak kenal tuh sama yang lagi mejeng. Wah, gesit banget ya cincilanya. Semua rintangannya berhasil dia lewati. Lubangnya juga. Cakep. Oh iya Sob, nanti itu pisang-pisangnya buat Otan aja ya Sob. Kan kamu gak boleh makan yang lembek atau berair. Bisa-bisa nanti diare loh. Wah, sebentar lagi sampai garis akhir nih. Tinggal masuk lubang ini. Dan ya, hooray! Keren banget memang kamu Sob. Sebagai hadiahnya, nih Otan kasih rumput hei bumbu teriyaki. Cincila memang satwa folivora teman, yakni hewan pemakan rumput dan biji-bijian kering. Teman, di balik tubuhnya yang tambun, cincila ternyata hewan yang sangat aktif ya. Kesana kemari, atau karitu kadia kalau bahasa Perancisnya, alias nggak bisa diem. Bahasa Sunda maksud Otan. Tapi kok loncat-loncat sih cincilanya? Ini kelinci apa cincila sih? Sebetulnya loncat-loncat ini adalah gerakan lari dari si tikus imut tersebut teman. Kaki belakang yang lebih panjang dari kaki depan membuat sobat pengerat ini gerakan larinya seperti sedang meloncat. Aduh Sob, Otan capek nih liatnya. Aduh, Adik Bima lucu banget sih rambutnya. Bajunya juga baju kurcaci. Meski umurnya baru 3 tahun, tapi Debbie Ma ini sudah sayang binatang loh, terutama cincila kesayangannya ini. Bukan 1, 2, atau 3, tapi 5 ekor. Wah. Padahal indukan cincila harganya bisa 20 jutaan loh. Kelas sultan juga nih Adik Bima. Teman-teman di rumah, ada yang tahu nggak kenapa sih cincila itu aktif banget? Sikap aktif cincila dikarenakan latar belakang keluarganya teman. Cincila termasuk keluarga cemara. Maksudnya keluarga pengerat alias family rodensia. Sebagai sobat pengerat, cincila secara naluriah akan selalu cari tempat sembunyi. Namun, tidak seperti tikus yang selalu mencari tempat gelap. Karakter cincila cenderung lebih senang bermain. Love people deh pokoknya. Cincila memiliki masa kehamilan paling lama dibandingkan keluarga pengerat lainnya, yakni 111 hari atau 4 bulan teman. Bandingkan dengan tikus atau hamster yang hanya 3 minggu. Selain itu, jika tikus bisa melahirkan hingga 6 anak, maka cincila hanya 1 atau 2 ekor anak saja teman. Ingat cincila, pasti ingat mandi debunya yang spektakuler. Debu vulkanis ini berfungsi menjaga bulu cincila tetap sehat dan bersih. Soalnya dengan kerapatan hingga 60 helai bulu per folikel, cincila adalah hewan dengan bulu terlebat di planet bumi. Sehingga hanya butiran debu yang super duper halus saja yang bisa menembus bulu cincila. Nah, kalau debu vulkanisnya diganti dengan pasir biasa,
Kira-kira cincilanya bakal tetap mau mandi apa enggak ya? Mangkuk sebelah kiri adalah pasir halus, sementara mangkuk yang kanan itu debu vulkanis, teman. Kita saring dulu untuk melihat perbedaannya. Kita mulai dari debu vulkanis. Lihat teman, debunya hampir jatuh semua ke wadah karena saking halus butiran-butirannya. Berikutnya, giliran pasir halus. Wah, banyak banget sisanya. Pada tertahan di saringannya. Jadi jelas ya, butiran pasir ini lebih besar dibanding debu vulkanis. Sekarang kita taruh cincilannya di wadah biru yang berisi debu vulkanis. Auto mandi teman, guling-guling. Kesenengan kayaknya. Oke sob, coba yang pasir halus ya. Mau mandi nggak ya dia? Wah, cincilannya seperti ragu-ragu teman. Mau mandi tapi nggak jadi. Akhirnya mandi juga. Tapi gulingnya cuma sekali doang. Beda banget kan sama debu vulkanis tadi? Artinya apa? Itu berarti cincila mempunyai indera perasa yang cukup baik pada keempat kakinya teman. Cakep! Teman di rumah, kalian tahu nggak kalau ternyata bulu lebah cincila ini lebih tahan terhadap suhu beku dibandingkan suhu panas loh. Untuk membuktikannya, sudah ada lampu 100 watt dan es batu. Settingannya bagus ya, kayak pesta kebun. Kita ukur dulu suhunya. Es batunya bersuhu low -3 teman. Itu artinya hampir mendekati titik beku 0 derajat Celcius. Sekarang lampu 100 wattnya. Wow, 70 derajat teman. Sekarang 65. Lumayan panas juga ya. Sementara suhu ruangan ini sekitar 23 derajat Celcius. Sekarang kita masukkan cincilannya. Dia betah banget ya berlama-lama di atas es. Tuh lihat, beda banget kalau ada di dekat lampu. Cuma sebentar doang. Berarti perkiraan Otan terbukti ya teman. Cakep. Ini memang sejalan dengan literatur yang menyebut kalau cincila bisa tahan hingga suhu -5 derajat Celcius, tapi tak bisa hidup di suhu lebih dari 27 derajat. Ini sesuai dengan suhu di mana biasa mereka hidup, di pegunungan Andes di Chile, yang memiliki ketinggian 3.000 sampai 5.000 meter di atas permukaan laut. Gimana kisah tadi? Seru kan? Nah, Otan masih punya kisah lain yang gak kalah mantap. Otan bingung deh sama sobat-sobat Otan ini. Mereka gak pada kedinginan apa ya kena salju begini? Otan aja udah kedinginan setengah mati nih. Maklum, baru sekarang nih Otan ketemu salju. Udah dong sob, udahan yuk main saljunya. Mana kalian pada gak pakai jaket lagi? Nanti kalau masuk angin gimana? Otan juga nanti yang repot. Aduh, diajakin keluar malah pada makin menjadi-jadi. Ayo dong sob, Otan udah pengen minum wedang jahe nih, biar anget badannya. Oh ya teman, sobat Otan ini dilahirkan tanpa bulu diakibatkan ada kesalahan gen. Leluhurnya sendiri adalah hamster normal yang berbulu. Uniknya, jika hairless hamster dikawin silangkan dengan hamster normal, cenderung melahirkan hamster tanpa bulu. Hal ini dikarenakan hairless hamster secara genetik lebih dominan.
Justru jika sepasang hairless hamster kawin, tidak akan menghasilkan hamster tanpa bulu. Meskipun ia tidak memiliki bulu, namun jangan ragukan kecepatan berlarinya ya. Menurut data yang Otan peroleh, hairless hamster bisa berlari lebih cepat dibandingkan dengan jenis hamster yang berbulu. Otan sudah membuat 2 buah lintasan untuk membuktikannya. Semua sudah siap? Sebentar, kurang sah nih kalau tidak dihitung waktunya. 1, 2, 3, meluncur! Wah, si bulu langsung tancap gas, teman. Loh, kenapa tiba-tiba mandek, Sob? Ada masalah mesin ya? Peluang ini langsung dimanfaatkan oleh si Gundul. Tanpa kompromi, dia berhasil menyusul dan keluar sebagai pemenang. Untuk menempuh lintasan sepanjang kurang lebih 1,5 meter, hairless hamster membutuhkan waktu 31 detik saja, teman. Otan akui lari kamu memang cepat, Sob. Tapi jangan pernah lari dari kenyataan ya. Meskipun sama-sama hamster, tapi hamster berbulu dan tanpa bulu memiliki karakteristik yang cukup berbeda loh. Hamster berbulu cenderung suka memanjat dan insting rasa ingin tahunya tinggi. Hamster tanpa bulu justru sebaliknya. Ia kurang suka memanjat dan lebih suka berkegiatan di area datar. Tapi tenang, kalau soal kecerdasan, sobat Otan yang satu ini gak kalah kok, tetap jos. Waduh, kamu kenapa jadi jatuh rebahan gitu? Jangan bilang kamu pingsan ya. Wah, kamu sampai melotot gitu. Ya ampun, ternyata sobat Otan ini habis molting, teman, alias ganti kulit. Selamat ya, Sob. Kerangka bagian luar atau eksoskeleton akan diganti seiring dengan semakin besarnya tubuh lobster. Saat akan terjadi pergantian kulit, sebaiknya lobster dipisahkan ya, teman, karena sobat Otan ini akan mengeluarkan aroma yang merangsang lobster lain untuk memangsanya. Wih, serem! Jika lobster baru mengalami pergantian kulit, maka cangkang barunya masih rentan dan lunak. Ini yang disebut dengan lobster soft shell. Ia juga akan memilih untuk mengasingkan diri dari lobster lain meskipun ukurannya lebih kecil dari tubuhnya sendiri. Maklum aja deh, teman, Doi masih dalam kondisi yang rentan karena belum memiliki cangkang yang cukup kuat untuk melindungi dirinya. Aduh, pusing deh Otan kalau lihat kalian berantem terus. Ayo baikan. Hewan nokturnal ini seneng banget berantem, teman. Soalnya mereka termasuk teritorial. Jangan coba-coba usik deh kalau teman di rumah nggak mau dicubit pakai capitnya. Oh iya, bukan cuma molting aja yang terjadi pada lobster air tawar, tapi ada satu kelebihan yang membedakan dia dari lobster air laut. Jika para lobster berkelahi hingga memutuskan salah satu capitnya, capit itu akan memulihkan diri dan kembali tumbuh hingga kembali menjadi capit utuh. Cakep! Berbeda dari lobster air laut, ternyata lobster air tawar berasal dari famili Astacidae. Hewan avertebrata ini dikenal dengan julukan red claw karena memiliki sepasang capit berwarna merah. Habitatnya di air tawar bikin sobat Otan ini jadi hewan hias yang dipelihara dalam akuarium.
Bedanya dengan lobster air laut, ukuran dewasa dari lobster air tawar ini hanya mencapai 40 cm. Cukup mini ya. Tubuh Sobat Totan ini dibagi menjadi dua, yaitu kepala dada dan badan atau abdomen. Kelima pasang kaki lobster justru terletak pada bagian kepalanya. Capit pertama yang paling besar berfungsi sebagai senjata untuk menghadapi musuh dan pertahanan diri. Capit kedua dan ketiga berfungsi seperti tangan yang membantu lobster untuk makan. Kaki selanjutnya digunakan Sobat Totan untuk berjalan. Oh iya, lobster juga termasuk hewan pemakan segala loh. Mulai dari plankton, keong, hingga sayur-sayuran juga disikat terus. Asal makanan itu dapat tenggelam ke dasar ya. Eits, yang mau lewat satu ini juga gak kalah menarik. Saksikan ya teman. Waduh, gajah makan kawat, gawat! Ada mantis! Cepat kabur, Sob! Jangan sampai kamu jadi sasarannya! Beginilah hukum malam yang berlaku di dunia binatang, teman. Siapa yang kuat, dialah yang akan berkuasa. Si krustasea kecil itu kalah dan ia jadi santapan si mantis. Maafkan Notan karena tidak bisa berbuat apa-apa, Sob. Anyway, teman-teman di rumah sudah tahu siapa si krustasea mungil ini? Masih salah. Kurang tepat jawabannya, teman. Oke, mending Notan kenalin aja ya. Jadi Sobat Totan yang cantik dan gahar ini namanya Peacock Mantis Shrimp. Udang ini memiliki bentuk dan sifat yang mirip mantis atau belalak sembah, teman. Kalau dilihat-lihat, ia memiliki warna kulit yang sangat cantik dan juga menarik ya. Ya, kayak otan gitu deh. Tapi hati-hati teman, meskipun cantik, Sobat Totan ini sangat buas loh. Saking buasnya, sampai-sampai orang Australia menyebutnya udang pembunuh. Serem. Lihat saja aksi si mantis ini. Benar kan? Coba Om Editor di slow motion. Jadi, Sobat Totan ini punya dua senjata. Senjata pertama yaitu tinju. Dan senjata yang kedua adalah cakar yang sangat tajam. Cakar digunakannya untuk menusuk mangsanya. Konon nih ya, cakar mantis shrimp yang besar mampu memutuskan jari manusia loh. Aduh, serem banget sih kamu, Sob. Sobat Totan ini juga punya julukan lain loh, yaitu thumb splitters atau pemutus jari. Satu lagi nih teman, tinjunya pun luar biasa hebat loh. Kecepatannya hampir seperti peluru. Organ tubuh yang ia pakai untuk meninju adalah capit berbentuk palu, alias ductile club. Peacock mantis shrimp ini tinggal di sepanjang perairan dangkal Samudra Hindia dan Pasifik. Mereka hidup di laut dangkal, yakni dengan kedalaman hingga 40 meter. Peacock mantis shrimp dapat tumbuh dengan panjang tubuh 3-18 cm. Sobat Totan ini agak pemalu. Ia hanya akan keluar dari dalam sarang untuk mencari makan atau berpindah tempat saja, teman. Ia lebih senang menyendiri di dalam celah-celah bebatuan. Aduh, Sob, kamu gaul dong, biar kayak otan gitu. Itu lihat. Ternyata ada si peacock yang sedang bawa telur. 1, 2, 3.
putus, Otan nyerah deh. Pokoknya Otan doain deh, semoga kamu selalu sehat sampai nanti menetas ya. Kalau sudah menetas, nanti kita bisa main rame-rame. Sampai sini dulu perjumpaan kita kali ini ya teman. Tetap saksikan si Otan setiap Senin sampai Jumat pukul 1 siang. Hanya di Trans 7. Sampai jumpa.